Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Hera. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah siang juga Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Sebenarnya saya mau berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah siang ini Ibu ada waktu? Boleh Bu, tapi kayaknya kelihatan serius sekali. Kalau saat ini saya sih masih ada waktu. Mungkin kira-kira apa ya yang bisa dibincangkan dengan saya ya Bu? Terima kasih, Bu, atas waktunya. Begini, Ibu. Sepertinya pembelajaran di kelas saya akhir-akhir ini banyak sekali rintangannya, seperti anak saya agak malas gitu, Bu. Kadang-kadang anak saya ada yang bermain, ada yang tidak mendengarkan saya, ada yang lari-lari gitu, Bu. Kadang-kadang juga ada yang sampai ketiduran, Bu. Nah, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya. Gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, anak-anak seperti itu penyebabnya apa ya Bu kira-kira? Mungkin pembelajaran saya kurang menarik ya, Bu. Atau anak-anak bosan dengan metode yang selalu saya sampaikan, yaitu metode ceramah, kadang-kadang sekali-kali belajar kelompok. Mungkin anak-anak bosan ya, Bu ya. Mungkin begini Bu Hera, kalau boleh digali lagi, penyebab yang lain yang menyebabkan pembelajaran Bapak Ibu Ibu itu kurang diminati mungkin karena siswa tadi itu apa gitu. Mungkin ada penyebab yang lain gitu kan, kenapa murid Ibu seperti itu gitu. Mungkin penyebabnya saya kurang kreatif dalam mengajar, Bu. Media yang saya gunakan kurang menarik bagi siswa saya, serta selama pembelajaran saya juga kurang memberikan ice breaking sehingga anak-anak saya kurang bersemangat dalam belajar. Oke Bu, mungkin kita kan sudah tahu nih penyebab pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kurang diminati oleh siswa Ibu. Kira-kira apa ya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti itu supaya siswa kita itu senang dalam pembelajaran? Saya pernah melihat teman saya mengajar, Bu, di kelas lain. Pembelajarannya sangat menarik bagi siswanya. Ternyata teman saya itu memberikan pembelajaran dengan menggunakan IT, menggunakan video pembelajaran, dan juga diskusi kelompok. Dan teman saya itu juga menyediakan LKPD. Saya lihat, Bu, LKPD-nya juga sangat menarik, sehingga anak-anaknya itu saya lihat sangat kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun hari sudah siang, mereka masih bersemangat. Begitu saya lihat itu. Ya, saya setuju tuh dengan pendapat apa yang Ibu rencanakan, komitmen Ibu itu saya sangat setuju. Mungkin apakah ada rencana lain nggak selain itu yang lebih menarik lagi untuk meningkatkan cara motivasi belajar siswanya agar siswa tersebut bisa menerima pembelajaran tersebut? Oh ya, ada kayaknya, Bu. Saya akan membuat game dalam pembelajaran, karena pembelajaran dengan menggunakan game itu saya lihat sangat menarik bagi anak-anak, karena seperti zaman sekarang saya lihat, Bu, kalau anak-anak itu bermain game itu bisa habis waktu ya, Bu. Mungkin dengan saya masukkan game di dalam pembelajaran itu membuat anak-anak saya betah untuk belajar dan merasa senang gitu, Bu. Ya, mungkin saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu suatu rencana yang sangat bagus yang telah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan sekarang apa rencana atau komitmen yang Ibu dapatkan itu, yang Ibu terapkan itu bisa Ibu lakukan, sehingga rencana itu tidak hanya sekedar ide, sekedar gagasan, tetapi rencana Ibu itu, komitmen Ibu itu bisa berkelanjutan untuk pembelajaran berikutnya gitu. Iya, Ibu. Rencananya saya akan melakukan komitmen saya, ide-ide saya tadi
saya akan mencoba merancang pembelajaran dari yang berpihak kepada siswa dengan pembelajaran yang menarik. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya dan berbagi praktik dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik dalam penerapan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dan mungkin yang terakhir, saya akan selalu mencari referensi dari internet tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu, Ibu. Oke Bu, nah sekarang kan saya sudah tahu nih komitmen Ibu ke depannya, rencana Ibu ke depannya. Kalau dilihat-lihat dari tingkat keberhasilan dengan komitmen dan rencana Ibu itu kira-kira dari rentang 1 sampai 10 kira-kira tingkat keberhasilannya angka berapa gitu Ibu? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk skala keberhasilan di komitmen saya tadi mungkin akan berada pada skala 8, Ibu. Karena ada rasa keyakinan saya untuk bisa berhasil dengan komitmen yang telah saya buat itu. Oke Bu, itu kalau menurut saya apresiasi sekali, itu komitmen yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan skala keberhasilan itu bisa tercapai nantinya ya Bu dengan sempurna. Nah sekarang Ibu dari tindak lanjut atau komitmen yang direncanakan tersebut, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam melanjutkan rencana yang telah Ibu lakukan tersebut? Yang pertama yang akan terlibat dalam rencana saya tentunya kepala sekolah ya Bu, sebagai penanggung jawab dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dan juga saya akan meminta orang tua murid untuk bagaimana cara kemajuan anak-anaknya, berkolaborasi dengan orang tua murid. Oke, saya sangat support ya Ibu dengan rencana Ibu itu menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, dan kepada orang tua. Nah sekarang dari kegiatan yang akan Ibu lakukan itu gimana perasaan Ibu rasanya? Apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya sangat senang sekali Ibu, karena dengan melakukan coaching ini saya bisa menemukan titik permasalahan yang dalam pembelajaran yang saya lakukan, dan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang saya ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu karena telah menyediakan waktu untuk saya, sehingga permasalahan saya telah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu. Hera, jadi alhamdulillah saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Sekarang mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan lagi. Saya rasa permasalahan ini sudah cukup selesai di hari ini. Maksud saya itu mungkin dan rencana Ibu tadi itu bisa Ibu terapkan untuk berkelanjutan. Mungkin ada yang ingin Bu? Tidak ada lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya, dan saya juga harus masuk ke dalam kelas Ibu karena waktunya sudah ada untuk saya masuk kembali. Saya akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Hera, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu sore hari ini? Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat Bu Hera. Begini Bu Hera, saya mau bincang-bincang dikit dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu sedikit untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Wah, kelihatannya serius sekali nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu atas waktunya yang telah disediakan untuk saya. Jadi saya sedikit bingung ini Bu di kelas mengenai pembelajaran siswa-siswa saya di kelas.
Kalau saya rasakan akhir-akhir ini, saya ini rasanya anak-anak saya ini rasanya kurang minat atau kurang termotivasi dalam belajar di kelas gitu. Jadi saya rasanya kurang nyaman dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Padahal rasanya saya tuh udah maksimal sekali untuk melakukan pembelajaran kepada siswa-siswa saya di kelas gitu, Ibu. Oh, begitu. Menurut Ibu, anak-anak Ibu kurang motivasi belajar itu karena apa ya penyebabnya? Ya, mungkin karena pembelajaran saya itu kurang menarik bagi siswa-siswa saya, Bu, gitu kan. Padahal saya sudah merasa maksimal sekali melaksanakannya. Mungkin metode dan strategi pembelajaran yang saya gunakan itu lebih banyaknya ke ceramah, diskusi-diskusi kelompok. Mungkin itu yang membuat siswa itu kurang tertarik dalam belajar. Kalau boleh digali lagi, penyebab yang lain yang menyebabkan pembelajaran Ibu kurang diminati siswa itu apa ya? Mungkin penyebabnya kayak saya ini kurang dalam kreatif kali, Bu, kurang kreatif dalam mengajar atau kurang inovatif. Jadi sehingga media-media yang saya gunakan itu kurang menarik bagi siswa. Serta dalam pembelajaran saya jarang juga sih melakukan ice breaking untuk menambah semangat belajar siswa. Kemudian mungkin karena saya langsung to the point dalam pembelajaran, tidak ada relax sebelum pembelajaran gitu, Bu. Oke, Ibu, sekarang Ibu sudah tahu penyebab pembelajaran anak Ibu itu kurang diminati oleh siswa. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tadi, sehingga pembelajaran Ibu bisa menyenangkan dan semua murid itu merasa senang waktu belajar dengan Ibu? Saya sebelumnya pernah melihat loh, Bu, teman rekan sejawat saya mengajar di kelas gitu ya, Bu. Jadi pembelajaran ini kayaknya sangat menarik sekali bagi siswanya. Ternyata teman saya tersebut memberikan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam strategi atau metode pembelajaran, seperti di kelas itu menggunakan IT, kemudian mengajak siswanya untuk melakukan ice breaking, kemudian menayangkan video, kemudian menggunakan LKPD dalam pemberian tugas atau dalam diskusi kelompok. Mungkin saya untuk kedepannya mungkin saya bisa meniru atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh teman saya tersebut, sehingga saya dan murid-murid saya merasa dengan rencana saya itu dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu sesuai dengan bakat dan minat dari siswa saya tersebut. Oke, Ibu, dari yang Ibu rencanakan tadi, apakah ada rencana lain yang lebih menarik untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menerima pembelajaran, Ibu? Iya, ada, Ibu. Mungkin saya juga nanti selain akan menerapkan ice breaking sebelum pembelajaran, kemudian menggunakan media-media IT, kemudian nanti mungkin juga saya akan membuat permainan-permainan belajar sambil bermain dalam pembelajaran. Karena pembelajaran dengan menggunakan permainan atau game itu mungkin akan lebih menarik bagi siswa, karena siswa zaman sekarang kan kita harus mengikuti kodrat zamannya, jadi kita harus mengikuti alur bagaimana mereka supaya tertarik dalam mengikuti pembelajaran kita di kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, sebuah rencana yang sangat bagus, Ibu. Nah, sekarang rencana telah Ibu dapatkan. Komitmen yang Ibu buat tadi, kapan rencana akan Ibu laksanakan? Jadi apa ya, Bu? Jadi komitmen saya ini, rencana-rencana saya yang akan saya lakukan ini, saya akan mencoba merancang pembelajaran tersebut yang berpihak kepada murid dengan pembelajaran yang menarik, sehingga saya akan melakukan kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat saya dengan menggunakan dengan berbagi praktek baik dalam pembelajaran, sehingga apa yang saya dapatkan atau gambaran yang lebih baiknya dalam penerapan pembelajaran itu menarik bagi siswa saya. Dan mungkin yang terakhir, saya juga akan selalu mencari referensi tentang metode strategi pembelajaran yang ada di
di internet atau di apa di Google atau di ya mungkin seperti itulah Ibu gitu di internet seperti itu Bu. Oke, sekarang dari komitmen yang telah Ibu rancang tadi, kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya, komitmen tersebut kira-kira berada pada rentang berapa Ibu dari 1 sampai 10? Ya kalau saya lihat dari komitmen dan rencana-rencana yang akan saya lakukan tersebut, ya seperti rencana yang tadi ya menggunakan IT, ice breaking, mungkin itu ada skala rentang 1 sampai 10 itu mungkin ada 9 kali Ibu. Karena saya yakin saya bisa berhasil dengan komitmen atau rencana yang akan saya buat tersebut gitu. Sangat bagus sekali komitmennya ya Ibu. Mudah-mudahan skala keberhasilannya bisa tercapai nantinya dengan baik dan sempurna. Nah, sekarang Ibu dari tindak lanjut atau komitmen yang direncanakan tadi, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam rencana yang telah Ibu buat tadi? Ya Ibu, mungkin dalam hal rencana yang saya rencanakan tadi itu yang akan saya libatkan pertama kali mungkin saya mengkomunikasikannya dulu kepada kepala sekolah saya, kemudian kepada rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian untuk mendapatkan umpan baliknya, dan juga mungkin saya juga bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan orang tua siswa saya di rumah nanti Ibu. Sekarang dari kegiatan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya sangat senang sekali ya Ibu bisa berbagi dengan Ibu apa yang telah saya rasakan selama ini gitu kan, permasalahan saya dalam pembelajaran membuat diri saya kurang termotivasi dalam belajar. Kemudian saya juga sudah merasa plong gitu ya dengan solusi terbaik dari permasalahan saya tersebut, dan saya mungkin sangat terima kasih sekali kepada Ibu Hera yang telah meluangkan waktunya pada saya untuk melakukan coaching dengan saya pada hari ini. Oke Ibu, selamat melaksanakan komitmen yang telah Ibu dapatkan, solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang masih adakah yang perlu saya bantu lagi Ibu? Saya rasa untuk hari ini cukup dulu ya Ibu. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan, kalau ada yang membuat hal yang bingung buat saya atau merasa saya kurang nyaman, mungkin saya bisa sharing lagi sama Ibu. Sekian dulu Ibu. Terima kasih ya Bu Hera atas waktunya, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dan sudah mendengarkan apa isi hati saya pada hari ini. Terima kasih Bu Hera. Assalamualaikum. Oke Bu, sama-sama. Waalaikumsalam.